Saudara-saudari semua, damai sejahtera. Hari ini kita melihat 1 Samuel pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Ayat-ayat sangat sederhana sekali, juga tidak panjang, tetapi maknanya sangat besar. Pada saat kita menerangkan pasal keempat, saya memberi tema Tuhan memberi yang tidak pernah dipikirkan hal terjadi. Demikian juga pasal kelima. Bagi orang Israel, di pasal keempat mereka dikalahkan seluruhnya, bahkan tabut tidak berguna. Dalam hati pikiran mereka kegunaannya. Mereka itu bisa, tetapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai pasal kelima, di saat mereka tidak terpikir oleh mereka, tabut itu sangat berguna sekali. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan dikendalikan oleh manusia, oleh orang, tetapi Tuhan mengendalikan orang. Tetapi ini adalah keinginan Tuhan, belas kasihan Tuhan dan keadilan Tuhan. Ini karyanya. Jangan melihat penampilan luar. Di 2 pasal ini adalah makna yang sangat penting. Tabut di ayatnya di 4, 5, dan 6 di pasal ke-7 menerangkan Samuel. Soal tabut ini dibawa sampai pada masalah Samuel. Jadi pasal kelima, pasal 4 sampai dengan 3 pasal ini adalah menerangkan tentang tabut Tuhan. Saya katakan dibagi dalam 4 sampai dengan pasal 7. Karena di pasal 7 juga menerangkan tentang soal tabut Tuhan dan juga Samuel. Tapi yang penting maknanya itu dari pasal 4 sampai dengan 6. Pasal kelima adalah inti dari 3 pasal ini. Di pasal ini menerangkan akan kekuasaan Tuhan, kemegahan Tuhan kita. Di depan, tabut Tuhan diangkut sana, diangkat sana, tidak bersuara, tidak berbuat apa-apa. Tabut Tuhan dirampas. Tabut dirampas itu sangat penting sekali. Pada saat Eli mendengar tabut Tuhan dirampas, dia langsung terjatuh, kemudian mati. Demikian juga menantunya, perempuannya, mendengar tabut Allah telah dirampas, melihat keadaan suaminya demikian dan mertuanya demikian, dia langsung kesakitan dan bau lalu bersalin, kemudian bersalinlah, kemudian mati. Tabut Allah dirampas, tidak ada yang tidak terpikir oleh orang lain bagi orang, tetapi itu yang terjadi bagi orang bangsa Israel. Itu sekabar yang tidak menggembirakan. Di pasal kelima itu satu yang menggembirakan, ternyata Tuhan itu sangat nyata. Jadi para saudara-saudari 611, kita telah mengalami kenyataan dari Tuhan. Kalau kamu mendengar khotbah ibadah raya minggu, kamu tahu apa yang saya katakan.
Jadi saya memberi tema hari ini adalah tangan kemenangan Tuhan. Saya panjangkan lagi, tangan Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Ini adalah tangan Tuhan yang nyata. Orang Israel, orang Palestina melihat akan tangannya Tuhan yang nyata. Tangan Tuhan menekan mereka. Tabut di tanah di Israel tidak dihormati. Anak-anak Eli menganggap tabut Allah itu sebagai mainan, seperti gambar atau patung atau seperti mainan. Dia tidak juga meremehkan akan kekuatan dari Tuhan dan dia tidak mengenal akan predikat mereka yang tinggi di Israel. Jadi mereka mengangkat tabut Allah keluar, mengira tabut Allah itu sangat kuat, tetapi bagi Tuhan itu adalah tidak menghormati Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan Eli bahwa dia tidak menghormatinya. Kamu menghormati kedua anakmu lebih banyak daripada menghormati aku. Jadi kita harus hati-hati. Saudara semua, Tuhan itu sangat nyata dan tangan Tuhan itu sangat nyata. Adakah kita menghormati Tuhan? Bagaimana kita memandang Tuhan? Jadi Tuhan itu kita tidak bisa terpikir, tapi Tuhan selalu mengatakan pekerjaannya. Tidak perlu bertanya kepada siapapun. Dia sangat nyata. Tapi kita, dari pengenalan kita tentang Tuhan, tidak bisa membatasi pengenalan akan Tuhan. Jadi kita harus mengikuti Tuhan. Kita harus taat pada Tuhan. Tangan Tuhan. Nah, kali ini kita melihat pasal ini, pasal kelima ini, di antara pasal 4 dan ke-6 itu adalah ayat yang sangat penting sekali melihat bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa kita terpikirkan. Bagi orang Israel di pembuangan, mereka mengalami karya pekerjaan Tuhan tidak pernah terpikir oleh mereka. Ada kalanya mereka bisa dimenangkan. Jadi kamu jangan melihat kamu rendah. Tuhan bisa mengubahmu. Pada saat kamu tinggi, kamu bisa diubah menjadi yang rendah. Seperti keluarga Eli yang kedudukannya juga tinggi, seketika dia diturunkan yang terendah. Di dalam Tuhan dia tidak punya kekuatan, tetapi Tuhan di tempat asing sangat berkuasa sekali. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat pasal kelima, tangan Tuhan itu sangat nyata. Ayat 1 sampai dengan 5 itu sub ayat pertama. Terjatuh di hadapan Tuhan, di sini ada 2 kali dikatakan terjatuh di ayat ke-3. Itu di ayat ke-4, tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi, tampaklah
Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah ke hadapan tabut Tuhan. Tetapi kali ini juga lebih parah lagi dari yang pertama. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting di ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tertinggal. Di sini ada 2 kali Dagon, patung berhala ini terjatuh di hadapan tabut Tuhan. Pertama, kita terlebih dahulu melihat di ayat pertama, mereka merampas tabut Allah dan membawa mereka di Eben Haesjer ke Asdod. Kemudian orang Palestina membawa tabut Allah, dibawanya masuk ke Dagon dan diletakkan di sisinya Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka di hadapan tabut Allah. Di sini melihat bahwa sepertinya tabut Tuhan itu tidak ada kuasa, tidak ada gunanya, seperti barang pameran dan mereka merampas membawanya ke Eben Haesjer ke Asdod, tempat orang Palestina, dan menempatkannya di kuil Dagon. Dan di sini juga menjadi pajangan di pertama orang Israel telah mengalahkan orang Filistin. Mereka sangat takut dan mengatakan bahwa Tuhan itu sangat nyata, sangat kuat. Jadi mereka saling membangun semangat. Kalau kita dikalahkan, kita harus menjadikan hamba mereka, budak mereka. Jadi kita harus menangkan peperangan ini. Jadi kita berlawan, menang ya menang. Kalau tidak menang juga akan menjadi satu yang menderita sekali. Bagi orang Israel, mereka berpikir bahwa mereka akan menang. Mereka mengendali Tuhan. Kedua anak-anak Eli tidak menghormati Tuhan, tetapi sebaliknya di tanah Filistin mereka sangat menghormati Tuhan. Orang Palestina, perwira dari Palestina sangat takut akan Tuhan. Di situ kalau Tuhan Allah Israel datang, mereka akan takut. Di situ orang Palestina mengalahkan orang Israel. Di sini bagaimana tentang sikap mereka? Saya menganggap bahwa mereka sangat menghormati Tuhan, orang Palestina. Jadi tabut Tuhan ada pada mereka. Dan setelah mereka menang dari perang, mereka merampas tabut Tuhan dan membawanya di Eben Haesjer. Tabut ini, Allah ini tidak mau orang Israel. Dia menyerahkan orang Israel. Sebaliknya membantu orang Filistin. Sehingga orang Filistin merampas tabut Allah dan membawanya ke Eben Haesjer, ke Asdod. Dia juga percaya bahwa Tuhan Allah itu membantu mereka di dalam kuil. Dalam kuil Dagon, yang dicatat, Dagon adalah ayahnya Balik.
di ayahnya Balak. Jadi itu dia meletakkan tabut Tuhan ini, dia mengira bahwa Allah akan membantu mereka, tidak membantu orang Israel, sehingga mereka meletakkannya tabut Tuhan di sampingnya Dagon, tapi akhirnya Dagon terjatuh mukanya ke hadapan tabut Tuhan, mungkin karena senang sehingga berdiri enggak tegar. Jadi perlu benar. Kalau jatuh tidak apa-apa, tapi diangkat kembali di ayat kedua, dan keduanya seperti yang dikatakan di ayat ketiga, bangun pagi-pagi, mereka keempat mereka melihat kembali bahwa tabut Tuhan, di mukanya tabut Tuhan, kepala Dagon terjatuh di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan tangannya terpelanting di ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tertinggal. Ini dalam arti apa? Bahwa Dagon ada di bawah Tuhan. Pertama, pada saat Dagon terjatuh, mukanya ke tanah, dia dikalahkan oleh Tuhan Allah. Kemudian orang Filistin mendirikannya kembali. Kedua kali dia terjatuh, demikian yang tertulis, kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal. Mengapa? Dagon ingin melarikan diri, ingin pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan kuilnya, karena Tuhan Allah ada di situ. Dia tidak sanggup bertahan, Tuhan menyerang dia. Jadi dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri. Jadi kepala Dagon dan kebelah tangannya terpenggal dan terpelanting di ambang pintu. Putus. Allah kita, Tuhan Allah kita, mengalahkan seluruhnya. Dagon tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa melarikan diri. Seperti Tuhan menangkan Dagon. Sepertinya tidak bisa mengalahkan Tuhan, tetapi Tuhan menang atas Dagon. Dia dirampas. 2 kali terjatuh di hadapan tabut Tuhan. Ini juga merupakan satu perubahan. Orang Israel 2 kali berperang melawan orang Filistin dikalahkan. Di pasal keempat dicatat bahwa mereka 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin. Pertama, orang Israel mengalahkan orang Filistin. Jadi mereka mengambil tabut di bawah, kemudian tabut Allah dibawa keluar. Kemudian kedua, pada waktu mereka perang, Filistin menang dan akhirnya tabut Tuhan dirampas. Apakah Tuhan kalah? Tidak, tetapi orang Israel yang kalah, karena orang Israel meninggalkan Tuhan, karena orang Israel berdosa, karena keluarga Eli berada dalam dosa, telah berdosa, karena orang Israel tidak ada raja, melakukan apa seenaknya sendiri, menganggap benar sendiri. Jadi orang Israel dikalahkan, bukan Tuhan yang dikalahkan. Tuhan dirampas. Tuhan dirampas di tempat perampasan. Dia
menang 2 kali, dia menang di tempat di mana dia diadakan, di tempat dirampas. Tuhan menang. Tuhan menang dari Allahnya orang Filistin. Saudara semua, kalian melihat Tuhan bisa melakukan apa yang tidak terpikirkan oleh manusia. Seperti Tuhan Allah, tabut Allah dirampas, akan mati dan orang Israel akan menderita sekali. Tetapi Tuhan itu menang. Tuhan bukan untuk dikendalikan oleh orang. Tuhan selalu yang berkuasa. Kamu menyangka dia merampas, dia adalah gagal, tetapi malah di situ dia dimenangkan. Bagi orang Israel di pembuangan, mereka juga dibuang, dijajah. Tetapi kuncinya bukanlah mereka sekarang di pembuangan. Kuncinya adalah bagaimana iman mereka terhadap Tuhan. Bagi kita sekarang, kuncinya bukan bagaimana keadaan virus ini, keadaan ekonomi ini, pengangguran berat, bagaimana dengan rumah atau hubungan antara Cina Amerika, atau bagaimanapun lapisan udara ini. Kuncinya bukan sampai hari ini berapa banyak gempa bumi, tetapi kuncinya bagaimana iman kita kepada Tuhan. Adakah kamu melihat Tuhan? Kamu bagaimana terhadap Tuhan? Demikian juga Tuhan akan terhadapmu. Kita harus melepaskan akan pengertian pendidikan tentang Tuhan. Kamu mengira Tuhan itu demikian, tetapi ternyata tidak. Kita harus selalu taat kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Walau keadaan kita harus selalu menghormati Tuhan, walau keadaan bagaimanapun. Bagai orang yang di pembuangan, bagaimanapun keadaan mereka, mungkin mereka juga dalam kekurangan, ditindas oleh orang asing, bahkan melihat anak-anak mereka ditimbun sama batu hingga mati. Tetapi kita terhadap Tuhan harus tetap percaya. Tuhan itu nyata. Tuhan bisa memberikan mereka kemenangan. Demikian juga iman kita terhadap Tuhan. Mereka mengalami kegagalan dan penghakiman karena itu adalah keadilan dari Tuhan. Karena mereka tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan, mereka membangkangi perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, mereka tidak mendengar, sehingga mereka dibuang di pembuangan dan diruntuhkan. Jadi orang Israel harus punya pikiran demikian, bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Bagi kita sekarang, kamu sekarang mungkin percaya Yesus, tetapi mengapa kita masih terus demikian? Hidupmu bagaimana? Bagaimana kamu terhadap Tuhan? Pada saat kamu mendengar 10 firman ini, sekarang sudah sampai ke keempat. Pertama, loh batu, loh Tuhan, adakah mengingatkan kamu, memperingatkan kamu? Adakah kamu mengingatkan hari Sabat? Jadi kita semua orang harus sadar, termasuk saya sendiri, saya harus mengaku dosa. Allah itu nyata. Allah terhadap orang asing itu juga nyata.
kekuatan kuasa Tuhan itu nyata. Kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Roh Allah ada pada Tuhan Allah ada pada kita. Kuasa Tuhan ada pada kita. Maka kita harus lebih hati-hati lagi, waspada lagi, melayani Tuhan. Tuhan juga terus memberikan penglihatan petunjuknya bagi kita. Lihat bagaimana kita mengikuti renungan pagi dan melihat bagaimana Tuhan lewat ibadah raya memberikan misinya. Tangannya membawa kita, tangannya Tuhan ada pada kita. Dia mengutus kita, mengurapi kita, sehingga kita membangun pohon kehidupan. Jadi kita harus benar-benar mendengar Tuhan. Jangan sombong. Jangan seperti kedua anak Eli. Jangan menjadi satu kebiasaan kalau Tuhan itu ada. Atau jangan menjadi kebiasaan Pastor Joshua begitu banyak mujizat. Memang udah demikian. Kamu tidak menghargai. Sesungguhnya ada pelangi. Kamu pernahkah melihat sebelumnya? Pelangi di bawah kakimu tampil. Pernahkah kamu melihat? Ada kupu-kupu yang terbang di telapak tanganmu? Kamu pernah mengalaminya? Ada selembaran uang yang pada saat kamu memelukkan ada di tanganmu? Kupu-kupu itu, gambaran kupu-kupu sama lagi. Biwi 611611. Itu satu mujizat. Bagaimana mungkin? Dan juga ada di situ waktu 50. Jadi saudara semua, kita jangan menjadi satu kebiasaan. Di 61 udah menjadi kebiasaan. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus menghormati Tuhan. Tuhan memang berbuat demikian. Jadi aku harus mengikuti. Tuhan bukan memberi kamu cuma untuk melihat, untuk menjadi mainanmu. Tuhan bukan memberikan mujizat untuk menyenangkan hatimu, kemudian berlalu. Oh, tidak demikian. Tuhan itu nyata. Bagi kita, bagaimana? Kita mengalami begitu banyak mujizat, menghadapi begitu banyak misis dan penglihatan dari Tuhan. Adakah kamu melihat tangan Tuhan? Sebelumnya kita melihat orang Filistin melihat tangannya Tuhan, mereka menjadi takut. Tangan Tuhan di pasal 4-6 itu ada tampil 6 kali. Hand of Yahweh itu ada 6 kali. Di ayat ke-6, tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Kita melihat tangan Tuhan menekan mereka dengan berat. Ditekan. Tangan Tuhan menekan mereka, menghajar mereka. Menghajar ini dalam arti agar mereka takut, agar mereka gemetar, sehingga di sini mereka timbul borok-borok. Kita melihat pasal 12 yang terakhir, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok. Di sini dihajar itu sama dengan ayat ke-6, mereka takut sampai mati atau dihajar sehingga mereka mati. Di depan mereka takut karena borok-borok. Kita melihat bagaimana karena keadaan lebih berat, mereka menjadi ketakutan.
melihat tangan Tuhan menekan mereka, mereka takut sehingga timbul borok-borok. Menantunya Eli takut langsung langsung untuk mau bersalin. Mendengar tabut Allah dirampas, mereka menjadi ketakutan. Sekarang orang Filistin, mereka tidak mengalami akan tangan Tuhan. Dia mengalahkan orang Israel, tetapi sekarang tangan Tuhan ada di orang Filistin. Mereka malah menjadi takut karena mereka dihajar dengan borok-borok seperti yang dikatakan. Mereka menekan orang Asdod dengan berat dan menghajar mereka dengan borok. Sangat berat sekali. Mereka ditekan dengan berat. Sangat menderita sekali. Di tangan Tuhan kami, Asdod, kepala dan tangan Dagon sampai terputus, mau melarikan diri, tidak bisa melarikan diri. Di Dagon tidak bisa melarikan diri, demikian juga orang Filistin tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Jadi mereka demikian mengangkat, memindahkan tabut ke Gad. Di sana Tuhan, setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar di kota itu. Ia menghajar orang kota itu, anak-anak dan dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Di sini dikatakan kegemparan karena timbul borok-borok. Kegemparan yang sangat besar sekali. Baik anak-anak dan orang dewasa timbul borok-borok. Kita melihat bagaimana keadaan mereka, sangat gempar dan timbul borok-borok. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampainya tabut Allah itu di Ekron, tangan Tuhan juga menekan mereka. Jadi di situ mereka melihat, mereka memanggil semua orang kota Filistin agar tabut Allah tidak boleh ada di sini. Di sini dikatakan oleh orang Filistin, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah ia kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Bagi orang Filistin, bagi orang di pembuangan, bagi kita di pembuangan, Tuhan bisa mengembalikan kita. Karena Allah orang asing tidak menang akan Allah kita. Tuhan akan menekan mereka. Tuhan bekerja. Kita terus untuk mengandalkan Tuhan. Demikian Tuhan melakukannya yang dulu, demikian juga sekarang Tuhan akan melakukan semuanya itu. Tuhan akan mengantar kita pulang. Dan Tuhan juga pernah mengatakan bahwa kita harus kembali. Tabut Allah juga kembali. Dalam sejarah juga kita melihat bahwa tabut Allah telah kembali. Dan bagi sekarang kita dalam pimpinan Tuhan membawa kita 70 tahun, kita kembali dari pembuangan. Rupanya tangan Tuhan menghajar dengan berat kota itu, sehingga orang kegemetaran sehingga mati. Di sini kita melihat di ayat ke-6, borok-borok mereka membingungkan mereka dan menghajar mereka dengan borok-borok. Ke ayat ke-9 juga ia
kegemparan yang sangat besar menghajar orang-orang dewasa dan anak-anak timbul borok. Dan juga di ayat 12 mereka karena takut mereka mati. Tuhan mengalahkan orang Filistin. Orang Israel mereka tidak berdaya menghadapi Allah. Orang Israel di pembuangan. Tetapi karena tangan Tuhan ada di antara mereka, sehingga tangan Tuhan menekan orang asing sehingga mereka takut menjadi gempar. Rupanya mereka karena takut hingga mati. Takut akan dihajar dengan borok-borok. Anak dan orang dewasa semuanya timbul borok. Semua orang. Ketakutan ini menjadikan sangat yang besar sekali sehingga mereka juga ketakutan hingga mati. Jadi orang-orang yang tidak mati juga dihajar dengan borok-borok. Ya, orang yang tidak mati atau yang dihajar borok-borok, mereka sangat menderita sekali. Sehingga teriakan kota itu naik ke langit sampai ke Tuhan Allah. Tuhan itu nyata. Kehendak Tuhan itu akan digenapi dengan arti Allah kita di tanah Israel harus dihormati. Harus dihormati. Kalau tidak dihormati, Israel akan dikalahkan, akan dibinasakan. Tuhan sampai di orang asing. Orang asing juga harus menghormati Tuhan. Tuhan itu nyata. Kekuatannya sangat nyata. Orang asing mengalami bagaimana kekuatan kuasa Tuhan pada mereka. Mereka menghormati Allah itu, yaitu baik orang Israel di tanah Israel atau di tanah asing, bagi orang di seluruh dunia harus menghormati Tuhan. Allah kita itu nyata. Saudara semua, kita melihat bagaimana virus di seluruh dunia ini. Dunia ini berubah. Ada tempat angka kematian orang remaja untuk bunuh diri itu sangat tinggi. Ini adalah kegemparan. Putus asa hingga mati. Dunia itu sekarang. Adakah kamu melihat bahwa kuncinya adalah di tangan Tuhan? Kita harus menghormati Tuhan. Tuhan itu nyata. Kuasanya sangat nyata. Bagi saudara-saudari 611, kita mengalami berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya di tempat ini. Terpikir oleh saya di tahun 2007, bulan 9, minggu kedua, kami datang dari North Point, ferinya dermaga North Point, datang ke sini sekitar 1000-an. Kami masuk di tempat ini. Pada saat kami masuk di tempat ini, kami tidak melakukan apa-apa, hanya sujud dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami datang. Pada saat itu roh Tuhan turun di tempat ini. Adakah kalian merasakan akan roh Tuhan memenuhi kita? Itu bukan karena Tuhan tidak menghajar kita, tapi kita merasakan akan kekuatan Tuhan.
yaitu dengan berat di ayat ke-6. Tangan Tuhan menekan orang Asdod dengan berat. Tapi bagi mereka, agar mereka dibingungkan, dihajar dengan borok-borok. Tetapi bagi kita, kami demikian mengalami kehadirat Tuhan. Adakah kita menghormati dan menghargainya? Mungkin bagi kita sudah menjadi kebiasaan. Kita harus meninggalkan roh keterbiasaan ini. Terhadap Tuhan tidak punya perasaan, kita tidak mau. Setiap kali adalah baru. Kita harus ditaruh di dalam hidup kita. Setiap kali mengalami, kita harus mengagungkan, lebih menghargai Tuhan. Setiap kali kita mengalami, kita jangan merasa bahwa kita semakin lihai. Semakin kita mengalami Tuhan, kita semakin merendahkan diri, mengikuti Tuhan. Amin. Tuhan mau memakaimu dan juga mau mengangkatmu pergi dari segala penderitaan. Kunci bukan melihat keadaan bagaimana besar. Kuncinya adalah hati kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak akan berubah dimanapun tempat Dia ada di situ. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mohon Tuhan untuk memberkati kita. Haleluya. Saudara semua yang di online, mari kita memuji Tuhan. Kita bersama memuji Tuhan. Kita, tangan Tuhan penuh dengan kekuatan. Tuhan yang membuat agar umatnya mengangkatkan kepalanya. Tuhan, karena tangan Tuhan membuatkan umatnya.
Tuhan adalah gunung batuku dan pertolonganku dan andalan dalam hidupku. Tuhan, kami mau meninggikan-Mu. Engkau Allah yang maha besar. Tuhan, Engkau yang maha tinggi, yang maha besar. Saudara semua, kita mengagungkan kemuliaan Tuhan. Dia Allah yang maha tinggi. Tuhan layak untuk mendapatkan segala keagungan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Terima kasih Engkau memberi kami punya hidup. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Engkau melebihi dari atas segalanya. Tuhan, Engkau yang maha besar. Engkau menciptakan alam semesta ini, dan juga segala alam semesta ini adalah semuanya milik-Mu. Kita berikan tepuk tangan kita, segala pujian kita pada Tuhan, karena Tuhan layak untuk mendapatkan segala pujian, karena Dia adalah gunung batu kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan kita dengan kita seluruhnya, dengan seluruh hati kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau begitu tinggi, Engkau begitu kudus. Kami datang di hadapan-Mu, kami dengan membawa hati apa? Tuhan, seberapa banyak kami mengenal-Mu. Saudara semua, kita harus datang ke hadapan Tuhan, mengaku akan kekurangan kita, dan mengaku kita mengenal Tuhan itu tidak cukup. Kita seperti orang Israel sama. Kita mengira kalau mengangkat tabut akan kenyataannya akan sukses, tetapi tidaklah demikian. Rupanya Tuhan kita tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan kita tidak bisa kita kendalikan. Seperti saudara kita merasa, mengapa anakku masih demikian, mengapa ekonomiku demikian, mengapa keadaanku masih demikian. Aku berdoa tetapi aku tidak mengalami apa-apa. Tuhan, kami tidak mengenal-Mu. Kami tidak mengenal-Mu. Tuhan, bukankah Engkau Allah yang punya belas kasihan? Di dalam segala penderitaan, keadaan kami sering sekali mendapatkan serangan, tetapi Tuhan, di sini juga kami harus mengaku bahwa kami tidak mengenal-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mencari-Mu. Kami sendiri tidak mengenal Engkau. Kami selalu mengira bahwa kami dalam keadaan begitu rendah. Apakah kami bisa untuk berangkat kembali? Tuhan, kami di tangan-Mu. Tuhan, musuh-musuh kami harus jatuh di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Allah kemenangan. Tuhan, berilah kami jangan ada kekurangan. Tuhan, saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita menyembah pada Allah yang hidup. Hanya Allah yang layak mendapatkan segala keagungan, pelayanan bagi kita. Seperti juga kita
Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita bagaimana sikap kita datang pada saat kita ibadah, menerangkan bagi kita bagaimana kesombongan kita dalam menghadapi Tuhan. Roh Kudus terangilah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami memandang rendah padamu, kami tidak meninggikan namamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami tidak mengalami akan kebersamaanmu. Kami tidak memanfaatkan, menghargai kehadiratmu. Berkali-kali Engkau berfirman kepada kami, tetapi kami tidak mendengar. Tuhan, lewat renungan pagi Engkau berfirman kepada kami, tetapi kami tidak menghargainya. Mata kami buta. Tuhan, berkeras kasihan pada kami. Kami melihat mujizat, kami juga tidak terheran. Kami tidak punya perasaan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ada kalanya kami merasa Engkau bukanlah Allah yang seperti kami inginkan sehingga kami mengabaikan-Mu Tuhan. Ampunilah kami. Belas kasihanlah pada kami ya Tuhan. Kami sungguh tidak layak. Kami tidak melihat akan betapa rendahnya kami, kekurangan kami, tetapi kami hanya melihat akan kekurangan dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kami hanya melihat bagaimana karya-Mu pada kami tidak mencukupi. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah Tuhan, kami tinggi hati. Tuhan, kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Kami tidak menghargai-Mu. Belas kasihan akan kekerasan hati kami. Berbelaslah kepada kami tinggi hati. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami tidak cukup menghargai akan kehadirat-Mu, tidak memanfaatkan akan kehadirat-Mu. Yesus, oh Yesus, ampunilah kami. Kami bersalah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menganggap remeh apa yang Kau berikan. Ampunilah kami menjadi kadang-kala kami merasa itu sudah menjadi kebiasaan. Engkau adalah Tuhan, bukan kami Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu tidak meninggalkan kami. Kehadirat-Mu tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan,
sangat menghargai setiap kehadirat-Mu. Oh ya Tuhan. Oh Tuhan, kami kembali untuk merindukan akan kebersamaan kehadirat-Mu ya Tuhan. Ampun Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, ya Tuhan, kasihani kami, kasihanilah kami Tuhan, sehingga kami ada pada saat ini Tuhan. Kami berkata kepadamu Tuhan, kami datang, kami merindukan akan kehadirat-Mu lebih besar lagi turun pada kami, bekerja di dalam hidup kami. Kehadirat-Mu ingin kami rasakan. Tuhan, kami berdoa, ampunilah kami. Kami sudah menjadi kebiasaan akan kehadirat-Mu. Kami menjadi kebiasaan bagi kami akan Kau memberikan firman-Mu. Setiap minggu ada orang yang menerima. Kami sudah menjadi kebiasaan orang disembuhkan. Tuhan, itu menjadi kebiasaan bagi kami. Ampunilah kebiasaan kami. Tuhan, kami berseru, Engkau Allah yang begitu berkuasa. Tetapi kami meremehkannya. Kami menyampingkannya. Engkau memberikan kemenangan, kelimpahan bagi kami, tetapi kami menyampingkannya. Kami menggunakan bingkai-bingkai untuk membelenggu-Mu. Tuhan, hari ini kami kembali bertobat kepada-Mu. Tuhan, kami mengikuti-Mu. Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Tuhan, aku mau mengikuti-Mu. Aku mau tanggapan dari-Mu. Dalam doaku, aku ingin mengenal-Mu. Dengan doa puasa kami ingin mengenal-Mu. Engkau di tempat orang asing juga Engkau ditinggikan, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau layak ditinggikan, Tuhan. Kami mengagungkan-Mu, menghormat, memuliakan-Mu. Bagaimanapun Engkau terhadap kami, kami mau meninggikan-Mu. Dimanapun kami berada, kami mau meninggikan-Mu, memuji-Mu, memuja-Mu. Tuhan, bawalah kami, pimpinlah kami mau mengikuti-Mu. Kami bersatu hati untuk mengikuti-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Segala hormat keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kita kembali pada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan kembali berdiri di hadapan Tuhan untuk melayan Tuhan. Segala keagungan hormat kepada Tuhan. Tuhan membuka mata kita agar Tuhan bukalah mata kami agar kami melihat Engkau begitu nyata. Engkau punya kekuatan untuk menggenapi semuanya. Engkau mempunyai kekuatan untuk melepaskan kami dari segala kesulitan. Allah kita
mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Allah kita, Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu di bumi harus berseru kepadanya. Allah kita, Allah yang berkuasa. Dagon di depannya juga melarikan diri, bahkan tidak bisa melepaskan diri. Kita angkat tangan kita, tanda tangan kita, kita berterima kasih pada Tuhan kita. Kita bersama berdoa, Allah kita menangkan atas segala musuh kita, agar Tuhan yang membingungkan musuh kita pada saat musuh menyerangmu, Tuhan membuat mereka membingungkan, bahkan gemetaran. Demikian juga virus di anak ini menjadi gentar, dan sehingga mereka melarikan diri, bahkan dihancurkan. Kita bersama berseru pada Tuhan. Suara kita harus sampai ke langit. Mohon Tuhan untuk mendengar kita, agar kita dimenangkan, menang atas segala musuh yang menyerang kita. Bagi musuh yang menyerang kita, dia berbalik untuk melarikan diri. Musuh yang mengejarmu, kita serahkan pada Tuhan. Baik menghadapi tidak punya pekerjaan, soal kesehatan, soal virus, kiranya tangan Tuhan menekan di segala masalah ini dengan berat. Semua ini harus pergi, melarikan diri. Tuhan menyertai kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mohon kiranya Tuhan memberkatimu penuh dengan damai sejahtera. Musuhmu di depanmu pasti akan kuat. Dimanapun kamu berada, bagaimanapun dalam pekerjaan apapun, Tuhan akan mengangkatmu, mendapatkan segala berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.